muncul mitos atau cerita tentang dewa, roh, terus kekuatan supranatural. Nah, mitologi ini kemudian berkembang menjadi agama awal yang mengatur ritual, upacara, dan norma sosial. Contoh mitologi itu tuh ada Mesopotamia, Yunani, Mesir kuno, dan kepercayaan lokal di berbagai wilayah dunia. Pada tahap awal peradaban manusia, sistem kepercayaan berkembang dari kebutuhan memahami fenomena alam dan menjawab rasa takut terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Manusia purba menggunakan mitos untuk menjelaskan asal-usul dunia, terus musim, kematian, dan bencana alam. Nah, mitologi kemudian membentuk dasar agama awal dengan tokoh-tokoh dewa, roh, leluhur, dan kekuatan supranatural yang diyakini mengatur kehidupan. Mitologi seperti Mesir kuno, terus Yunani, Mesopotamia, dan Nusantara menjadi fondasi pembentukan ritual, aturan sosial, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Lalu, saya akan menjelaskan bagaimana sejarah agama Abrahamik dan agama Asia. Agama Abrahamik, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, berangkat dari tradisi Nabi Ibrahim di Timur Tengah. Ketiganya berkembang melalui wahyu dan memiliki doktrin keesaan Tuhan, kitab suci, serta sistem etika yang kuat. Sejarahnya ditandai oleh proses pewahyuan, terus penyebaran melalui dakwah, konflik politik, dan pembentukan komunitas keagamaan yang terorganisir. Sementara itu, agama-agama Asia seperti Hindu, Buddha, terus Konfusianisme, Taoisme, dan Shinto tumbuh dari konteks budaya dan filsafat Asia. Nah, agama-agama ini lebih menekan harmoni, reinkarnasi, moralitas, dan keseimbangan kosmis. Perkembangan spiritual Asia sangat dipengaruhi oleh tradisi lokal, sistem kasta, dan ajaran filsafat yang berkembang sejak ribuan tahun lalu. Lalu saya akan membahas tentang penyebaran agama melalui perdagangan dan kolonialisme. Nah, jalur perdagangan sangatlah penting dalam penyebaran agama. Pedagang India membawa Hindu-Buddha ke Asia Tenggara, sementara pedagang Arab membawa Islam ke Nusantara, dan jalur sustra menyebarkan ajaran ke seluruh Asia. Pada masa kolonialisme, penyebaran agama semakin masif, terutama Kristen yang dibawa oleh bangsa-bangsa Eropa melalui misi dan kegiatan pendidikan. Nah, jadi perdagangan antar wilayah itu sangatlah berperan besar dalam menyebarkan agama. Jalur sustra membawa Hindu, Buddha, dan Islam ke Asia Timur hingga Asia Tenggara. Pedagang Arab menyebarkan Islam ke Nusantara melalui interaksi ekonomi dan budaya. Nah, pada era kolonialisme, penyebaran agama semakin meningkat. Bangsa Eropa membawa Kristen ke Afrika, terus Asia dan Amerika melalui misi Katolik dan Protestan. Kolonialisme tidak hanya mengenalkan agama baru, tetapi juga mempengaruhi identitas, pendidikan, dan struktur sosial masyarakat jajahan. Lalu materi terakhir yang akan saya bahas itu mengenai agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi atau IPTEK. Nah, hubungan agama dan IPTEK mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Pada masa awal, agama menjadi pendorong perkembangan ilmu pengetahuan seperti di dunia Islam abad ke-8 hingga ke-13, atau Eropa abad pertengahan melalui gereja yang mendirikan universitas. Namun, muncul pula konflik antara interpretasi agama dan temuan ilmiah, seperti kasus Galileo. Di era modern, teknologi informasi, media sosial, dan globalisasi mempengaruhi cara umat beragama belajar, berkomunitas, dan menyebarkan ajaran. Agama menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK melalui digitalisasi dakwah, terus serta kajian etika yang melibatkan pandangan keagamaan. Nah, dari perjalanan panjang ini, kita bisa melihat bahwa agama berkembang bersama sejarah manusia. Pengaruh budaya, politik, perdagangan,
hingga teknologi membentuk bagaimana agama dipahami dan dipraktikkan hingga hari ini. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.